Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wal aqidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjina min adzabin nar wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Para pendengar dan penonton yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibadah salat maghrib yang telah kita lakukan tadi senantiasa diterima dengan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sambil menunggu waktu Isya masuk, pada kesempatan ini saya akan menerangkan kembali lanjutan dari materi terkait dengan takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir secara etimologis atau dalam kajian semantik itu akar katanya adalah qadar yaqdiru takdir. Bisa bermakna ukuran, timbangan. Ya, mutaradifnya al-mizan. Makanya Lailatul Qadar, malam ukuran, ya malam untuk mengukur sejauh mana stabilitas amali-amala kita untuk 11 bulan berikutnya selepas dari bulan suci Ramadan. Makanya dinamakan malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Ulama adalah kalau kita hitung-hitung 1000 bulan nanti 1000 bulannya itu berarti 83 tahun. Artinya kalau kita beramal pada malam Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan kita semua dan di antara kita ada yang mendapat malam Lailatul Qadar karena ibadah pada malamnya. Itu seakan-akan kita beribadah sama dengan nilai ibadah kita 83 tahun. Yaitu ukuran. Takdir, ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Baik, pemirsa dan penonton yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang anak yang diutus sekolah di Jakarta atau di luar daerah. Tentu orang tuanya mengongkosi anaknya. Ya, pembayaran kuliah, sekolah, dan lain-lain macam-macam saja. Pasti akan dipenuhi permintaannya. Dengan harapan bahwa anak tersebut diharapkan supaya balik. Harapannya kan orang tuanya adalah pulang dengan membawa prestasi, membawa gelar kesarjanaan. Ya. Kemudian ternyata pas pulang yang terjadi di luar daripada keinginan orang tua. Ya, ternyata anaknya menggunakan sabu-sabu, menggunakan sabu-sabu, ya, kemudian dan lain-lain sebagainya, sehingga tidak dapat selesai di perkuliahannya. Setelah itu orang tuanya marah, loh kok bisa gini? Saya sudah bayarkan, kau punya kuliah, kok bisa begini? Ya, dengan santainya menjawab, mak tenang, ini kan takdir Allah, ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seperti itu, ya ada pendapat yang mengatakan seperti segala sesuatu ditentukan oleh Allah, ya menjas sampai di situ. Maka kalau begitu rukun iman kita buka saja satu, kita amandemen. Ya, Nabi kan jelas mengatakan ketika ditanya oleh Jibril alaihissalam, ditanya, "Mahwal iman?" Apa itu iman Rasul? Ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarri. Iman itu salah satu dari keenam itu yang paling terakhir adalah an tu'mina biqadrihi, beriman kepada ketetapan Allah, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, jamaah para pendengar dan pemirsa yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau begitu, ada orang mengatakan bahwa segala sesuatunya itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia tidak bisa punya pilihan lain. Ya, masih perlu diluruskan. Jadi yang salah bukan takdirnya, tapi cara mainstream kita. Persepsi kita tentang memahami takdir dengan baik. Ya, tadi kita mengatakan bahwa sesuai dengan pendapat ulama bahwa takdir itu, ya, manusia kan ada dua, terbagi menjadi dua. Saya teringat dengan salah seorang ulama dari Mesir bernama Syekh Al-Buti. Beliau punya buku kitab yang berjudul Al-Insanu, kalau saya tidak salah, Al-Insanu baina Al-Musayyar wal Mukhayyar. Artinya manusia berada di antara Al-Musayyar wal Mukhayyar. Al-Musayyar itu diperjalankan manusia, ditentukan oleh Allah perjalanan hidupnya. Wal Mukhayyar, dan ditentukan bersama pilihan. Manusia diberikan hak untuk memilih. Maka inilah signifikansi dan integrasi antara pernyataan tersebut dengan firman Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Karena manusia diberikan oleh Allah sebagai potensi untuk berpikir, ya, dan untuk bertindak. Tindakan itu kan muncul dari hati. Ya, apa yang ditangkap, apa yang didengar oleh telinga, ya, ditransfer ke hati, kemudian hati merekam masuk ke otak. Makanya Allah mengatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Khatamallahu ala qulubihim, Allah mengunci mati, ala qulubihim, hati mereka, wa ala sam'ihim, pendengaran mereka, wa ala absarihim ghishawah, digembok itu, ya, hatinya. Ala qulubihim, aqab, dikunci hatinya, wa ala sam'ihim, pendengarannya, wa ala basarihim ghishawah. Jadi informasi yang kita dapatkan itu harus sesuai dengan antara akal yang kita dapatkan, dicerna oleh akal, dan harus ditransformasikan, diselaraskan dengan antara akal dan wahyu. Ini untuk menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita salah dalam memahami takdir Allah, maka perampok ketika merampok, ya, perzina ketika berzina, mohon maaf, peminum khamar ketika minum khamar, ketika ditanya, "Loh, kok kan Islam?" Ini kan lucu, ketika kita ke penjara, kita ke BNN, wah ternyata yang banyak orang Islam, yang banyak orang Muslim. Oh, kan aneh. Ditanya, "Kok begitu? Kok kan tahu bahwa itu dilarang, khamar dilarang, mencuri dilarang, narkoba dilarang, dapat merusak akal?" Apa katanya? Ini kan ketentuan takdir Allah. Berarti dia salah, ada penyelewengan di sini, mengkambing hitamkan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kalau begitu, ya, kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukhayyar, kita diberikan pilihan untuk memilih. Makanya potensi akli harus digunakan dengan baik. Harus diasah melalui al-mumarasah. Ya, akal diasah harus terintegrasi dengan hati kita. Ya, hati juga harus diasah dengan senantiasa berzikir kepada Allah. Makanannya hati adalah zikir. Bizikrillah tatma'innul qulub. Ya, ala inna fil jasadi mudghah. Rasulullah memesankan, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam tubuhmu mudghah, ada daging, yang dimaksud itu adalah hati. Wa in saluhat saluhat sairu jasadi kulluh. Kalau hatimu bagus, maka seluruh anggota badanmu akan juga bagus. Wa in fasadat fasadat sairu kulluh. Kalau segumpal daging itu dalam artian hatimu jelek, ya, suka iri hati, dengki ketika orang mendapatkan rezeki, kau iri, orang beli mobil kau yang merung, yang bilang orang Bugis merung, kau tetanggamu yang beli kipas angin kau yang terputar, sekalinya naik haji kau yang masuk rumah dibawa pakai mobil ambulans. Itu implikasinya. Itu penyebabnya orang yang tidak dapat menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ada yang dapat dirubah. Inilah al-mukhayyar, pilihan. Termasuk ada doa.
Ya, la yataghayyar biqadrihi illa biddu'a, kata Rasulullah. Tidak akan berubah takdir satu kaum kecuali ya tidak yataghayyar, tidak akan berubah takdir Allah terhadap seseorang illa biddu'a, melainkan doa yang dipanjatkan seikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dan pendengar yang sama dimuliakan Allah. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini, mari kita sama-sama memetik manfaat. Kalau ada benarnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak berkenan di hati tak masing-masing, al insan mahallu khoto'i wan nisyan, manusia tempatnya salah dan lupa, maka tadampung ke amaraja selesuraku aku engkau peletukan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jazakallahu khairul jaza. Wallahu ma fi lakum tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.